Teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Yohanes Prayoga, YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sempat beberapa hari tidak aku lanjutkan karena ada beberapa update tentang silabus. Aku perbaiki lagi, kok kurang lengkap. Kemarin cuma jenis-jenis grafik, terus nggak ada lagi. Jadi kita harus benar-benar step by step ya. Sekarang cara menggunakan MetaTrader 4 untuk judul kali ini. Nah, kenapa? Karena kita sekarang membahas kelas 3 atau grafik forex, ya kan? Kemarin di kelas 2 kita sudah tahu mana jenis analisa forex yang terbaik, ya. Dari sentimen pasar, dari analisa intermarket, dari fundamental, technical analysis. Kita udah pelajari semua. Nah, kalau kita udah tahu, berarti kan kita dikhususkan untuk mencari chart atau melihat chart bagaimana. Nah, di sini akan kita pelajari tentang grafik forex. Mungkin semua orang tahu kayaknya, tapi mungkin aja ada yang belum tahu. Ya, kita. Nah, sebelum kita masuk chart, sebelum kita mengenal namanya jenis-jenis grafik dan time frame dan pola-pola candle dan lainnya banyak banget. Itu yang perlu kita pahami adalah platform. Platform itu alatnya yang paling populer digunakan adalah MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Cuman aku hanya kasih contoh MetaTrader 4 karena hampir mirip kok dan tidak terlalu berbeda jauh dengan MetaTrader 5. Sehingga aku menjelaskan MetaTrader 4 doang. Tapi sebelum menjelaskan, jangan lupa di-subscribe, like, share ya, dan loncengnya dinyalain biar kalian bisa dapat notifikasi ketika notifikasi kalau aku upload baru dan ada materi baru yang kita lanjut ke kelas-kelas berikutnya. Nah, tapi kalau kalian bosen nggak apa-apa. Kalau kalian bosen, contoh yang udah ngerti, udah dasar-dasarnya udah memahami, dan kalian nggak sabar menunggu sampai akhir, ya, sampai akhir atau nggak ada sesuatu yang memang intisarinya yang sudah aku jelaskan sekian banyak dan lama banget waktunya, bisa kalian hubungi aku di Telegram GWAP, terus WhatsApp 082302122034 ya. Karena belajar sama dengan investasi paling mahal. Jadi kalau lebih cepat menemukan alamat ya ketika seseorang mempunyai guide, lebih melelahkan mereka mencari sendiri. Pilihlah dan jalani. Cuman, aku ingetin, ketika privat denganku, menjadi guide untuk belajar forex, pastinya ada namanya fee, ada namanya biaya ya. Sekarang secara jujur-jujuran saja, pencarianku dari 2010 sampai saat ini juga memakan waktu yang lama, tidak sedikit waktu yang aku habiskan. Jatuh bangunku juga udah banyak, capekku juga banyak. Jadi perlu disadari teman-teman, aku memang share gratis di YouTube, tapi dengan sabar kalian harus menunggu. Tetapi kalau intisari agar mempercepat, ya berarti kalian harus ikut expert, ya itu expert dan ikut pelatihan. Entah kalian memilih aku bisa atau memilih orang lain boleh, karena belajar sama dengan investasi paling mahal. Ya, ketika kalian mencari suatu tempat atau alamat di sebuah kota yang tidak pernah kalian tahu, kalian akan muter bisa cepat, bisa lambat. Tapi ketika ada guide orang yang sudah mengerti di tempat itu atau kota tersebut, maka kalian bisa lebih cepat menemukan alamat tanpa membuang-buang waktu, tanpa membuang biaya. Ketika kalian mencari nggak ketemu, harus menginap di mana, harus makan lagi, harus beli bensin lagi ya, pasti lebih lama. Sekarang pilihlah dan jalani apa yang kamu pilih. Mau lebih cepat atau tidak, itu saja. Bolehlah aku promosi sedikit ya. Kalau pengen sabar ya silahkan cari sendiri dan raba-raba sendiri di dunia yang sangat kejam di dalam forex ini. Oke, lanjut. Kita sekarang cara menggunakan metode 4. Aku sudah menyiapkan akun demo. Ya, akun demo MetaTrader 4 dan ini adalah MetaTrader 4 ya, akun demonya, dan kita akan belajar tentang buy sell, terus fire-nya di mana. Oke.
Dan menu-menunya metadata 4 ini paling enggak yang paling penting-penting ya, paling penting-penting. Kita mulai dari atas. Di atas ada File, View, Insert, Chart, Tools, Windows, Help. Itu secara normal seperti Windows atau aplikasi-aplikasi Windows pada umumnya. Ya, tapi ini dari komputer dulu ya. Kalau mau masalah handphone mungkin next time karena aku harus ngerekamnya dari handphone. Oke, di file itu paling penting mungkin open order atau login trade account. Nanti untuk login ya, pertama kali login kalian harus punya akun ya. Ya ini demo. Akunnya nomor nanti dikasih ketika kalian daftar ke broker. Kalau kalian pengen daftar di broker dengan demo, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Udah aku siapkan. Nanti kalian daftar di situ buat akun. Nanti akan dikasih akun demo, nomor loginnya ya, sama passwordnya, juga servernya jangan lupa dimasukin juga demo. Terus habis itu klik login. Nah, ketika aku udah klik login bakalan dia akan jalan. Tapi ketika belum login dia tidak akan bakalan jalan ini chart. Ya, tidak akan bergerak gitu chart. Terus habis itu ada view ya, di sini normal semua. View itu hanya untuk memperlihatkan mana yang kalian bisa ngelihat di visual depan ini. Jadi kalau view-nya marketnya dihilangin maka di sini hilang ya. Ketika view-nya marketnya dinyalain ya, market watch-nya dinyalain maka akan tampil instrumen-instrumen yang bisa kita jual atau beli. Kayak gitu-gitu ini di view. Terus data window itu biasanya dibuat untuk IE tapi nggak terlalu penting kalau kalian hanya untuk trading manual. Navigator itu bisa dikatakan isinya adalah indikator-indikator dan nomor-nomor akun kalian ya, login akun kalian itu ada di sini semua. Terus habis itu indikator custom atau indikator yang bisa kita gunakan itu ada di navigator. Terus terminal itu yang bawah ini. Terminal itu untuk mengetahui balance kita, equity dan free margin kita. Kalau ada open posisi, contoh open posisi buy, maka dia akan terdaftar di sini juga untuk kita pantau berapa minus dan lossnya. Terus bisa close juga di situ ya. Setelah itu paling penting lagi apa lagi ya? Paling penting lagi kalau di sini strategi tester kalau ketika kita ingin mencoba IE atau robot. Terus habis itu di sini new order juga bisa di sini new order sell atau buy, kasih stop loss, kasih take profit. Terus di sini ada meta quote itu bahasa pemrograman. Ketika kalian bisa membuat sebuah robot itu bisa di meta quote ya. Di sini meta quote bisa kalian buat dengan bahasa pemrograman. Terus di sini nggak terlalu penting ini auto trade. Ketika kita punya robot bisa diklik auto trade dan dia robot itu bisa jalan. Terus di sini ada tipe chart, itu ada bar ada candle, ada line chart. Terus ada untuk ngecilin, untuk gedein ya, biar kelihatan gede atau kecil itu ada di sini, zoom out sama zoom in. Terus di sini kalau kita punya dua chart ya, contoh punya dua chart, kita klik yang area windows maka dia akan bisa kayak gini. Kalau kita punya 4 chart ya, maka diklik otomatis dia akan teratur ya. Itu di situ. Terus di sini ada bagian depan. Jadi kalau kita klik ini maka dia otomatis ke depan. Kalau kita nggak klik atau nggak aktif maka dia tidak akan ke depan otomatis. Tapi kalau kita klik dia depan otomatis terus di tempat garis yang ini ya. Terus kalau ini itu jeda bukan jeda waktu ya, bukan, tapi jeda antara garis paling kanan dan saat ini. Kalau kita nonaktifkan maka dia paling kanan, nggak bisa lagi ke belakang ya, nggak bisa lagi ke belakangin. Jadi ada di pojok banget. Tapi kalau kita kasih aktif maka dia akan ada jeda untuk di sini kosong. Oke. Terus habis itu di sini sama, di sini indikator, isinya indikator di sebelah kanannya ini indikator. Terus sebelah kanannya lagi time frame. Sebelah kanannya lagi kalau kita menggunakan template. Template itu ketika kita menggunakan indikator terus kita simpan biar nggak ngatur lagi, kita bisa otomatis terbuat template ya. Itu template sebelah kanan. Jadi menu-menu tersebut itu bisa digunakan juga di chart. Ketika klik kanan ada sell limit.
ada sell limit, ada trading itu mau sell limit, buy stop, alert, terus sekian ya, banyak di sini. Kalian mungkin nggak aku jelasin semua, tetapi yang atas-atas tadi bisa dari sini juga, time frame ya, template, refresh, terus grid itu yang tadi ini tuh ya, ada grid, volume itu yang bawah ada nanti volume, itu ticknya lebih besar atau lebih pendek gitu, itu volume. Terus zoom in zoom out juga ada di sini ya, tapi kalian bisa plus, klik pencet plus bisa, minus bisa, tanpa ngeklik apapun di keyboard kalian bisa. Terus ini save picture ya, normal save picture. Print preview itu ketika kita mau print MT4 kita ya, MT4 kita bisa kita print. Properties ini adalah pengaturan dari warna-warna atau candle-candlenya, mau warnanya berubah jadi kalau naik ini kita kasih warna hijau, terus bar turun kita kasih warna merah, ketika bull naik itu kasih warna hijau, turun itu kasih warna merah. Itu bisa diatur di sini sehingga bisa dirubah-rubah warna-warnanya. Setelah itu apalagi ya, dari sisi navigator itu ada namanya indikator dan IE kalau punya IE. Jadi kita tinggal geser saja ya, geser saja dari navigator ini. Contoh mau pasang Bollinger Band. Nah, Bollinger Band digeser ke chart, terus habis itu diatur periodenya, deviasinya, warnanya dan garisnya, terus level ya, bisa diatur seperti itu, maka akan masuk ke dalam visual di chart kita. Oke, dan banyak banget ini indikatornya ya, banyak banget, nanti aku jelasin satu persatu, tapi nggak di video ini. Terus di atasnya market watch, kalau kita market watch itu ada instrumen-instrumen yang kita bisa ambil posisi ya. Kita mau milih USD Kanada bisa kita geser, atau kalau kita mau di chart baru kita bisa klik kanan, chart window, maka dia akan di chart baru ya. Jadi ada dua di bawah ya, bisa jadi dua. Itu yang penting. Terus habis itu di sini ada tools, di sini tools, ini tools, jadi kita bisa kasih garis, trend line, nanti ada channel, terus ada Fibonacci ya, ada apa ya, objek, kotak, bulat, segitiga, tulisan ya, bisa kasih tulisan ya. Oke, bisa kasih tulisan. Terus ada horizontal line, terus ada vertical line ya, terserah kita. Di situ ada semua tool-toolnya. Terus habis itu di sini ada crosshair untuk ngasih tahu di mana price yang mau kita taruh untuk melihat visual detailnya ya. Itu ada di crosshair. Terus habis itu di sini ada objek-objek lain di mana bisa dikasih jempol ya, bisa kita gedein gimana, klik 2 kali sampai warna putih, ada kotaan warna putih, klik kanan, properties, arrow properties ya, bisa kita tebelin contoh gini. Nah, jadi kan jempolnya bisa kelihatan ya, cuman nggak terlalu penting, tapi ya kalau mau dipakai ya silahkan. Terus sebelah kanannya ada time frame ini untuk menentukan waktu candle itu akan berubah di menit keberapa, atau per berapa menit, atau per berapa jam, atau per berapa hari, atau per 1 minggu, atau per 1 bulan ya. Jadi itu untuk time frame, aku jelasin nanti lebih lanjut tentang time frame. Terus apalagi yang paling penting, oh iya, di sini pojok ya, di pojok ini ada panel trade ya. Panel trade itu di pojok sini bisa buy sell otomatis langsung ya. Tapi kalau kalian pertama kali punya MT4 itu tidak akan bisa langsung begitu. Jadi di properties ini biasanya, di mana ya, properties, chart, properties, bukan Windows, tools, option ya. Di option itu one click tradingnya itu nggak akan aktif. Jadi ketika kalian aktifkan panel trade-nya, ketika kalian klik, maka dia otomatis ke new trade ya. Kalau mau otomatis tanpa harus masuk ke new trade, new order yang sini, tanpa harus masuk sini, maka ketika seperti ini kamu harus klik lagi buy, oke ya, close lagi, harus close gini ya. Jadi kurang cepat. Kalau kalian pengen cepat ya nanti masuk ke tools, option.
tools option, terus one click trading, terus kita setujui ya. Oke, maka dia akan otomatis buy, sell, bisa langsung otomatis close gitu ya. Terus kalau tentang spread atau bisa melihat spread, kalau ini kan nggak ada nih spreadnya, itu nggak ada. Kemarin udah kita pelajari tentang spread di kelas 1 kalau nggak salah, lihat aja di playlist. Itu kalau mau aktifin spread bisa properties lagi atau F8 ya, klik kanan properties atau F8. Di common itu ada namanya show as line ya, dicentang. Nah, dia akan kelihatan spreadnya. Jadi kalau buy ya berarti masuk ke warna merah, kalau sell masuk di warna putih ya. Kayak gitu. Terus close posisi tadi udah dicontohin. Close posisi itu di X di terminal bisa X ya, bisa di chart itu garis putus-putus hijaunya, diklik kanan close posisi bisa, atau di terminal itu close bisa ya. Di situ terus untuk menaruh stop loss, menaruh take profit, itu contoh kita mau sell. Kalau menggunakan laptop itu enaknya adalah ketika kita punya sell di sini dan kita mau taruh stop loss, tinggal tarik aja di atas. Berarti ketika dia price itu menyentuh atas, maka otomatis close posisi. Tapi kalau mau TP, taruh di bawah. Itu kalau sell. Maka ketika price itu turun ke bawah, maka kena take profit atau profit kita, ya. Atau bisa manual langsung close otomatis, manual ya. Kalau buy beda lagi. Kalau buy itu stop loss-nya di bawah, take profit-nya yang di atas. Udah aku jelaskan di video sebelumnya tentang take profit sama stop loss, ya, order stop sama ya take profit sama stop loss sih sebenarnya udah aku jelasin. Terus habis itu di sini ada otomatis buy limit sama buy stop, terus sell limit sama sell stop. Jadi kalau kita ada tahu kelihatan price-nya ada di sini, ya. Price-nya di sini kalau kita kursor itu di bawah price, terus klik kanan, itu bakal ada namanya buy limit di sini. Nah, ketika kita mau taruh buy sell stop, maka klik kanan juga trading, itu ada sell stop di sini. Nah, kalau kita di atasnya itu nggak akan ada buy limit sama sell stop, nggak akan ada. Tapi adanya adalah sell limit sama buy stop. Nah, udah aku jelasin juga tentang buy limit sama sell stop, sell limit sama buy stop. Dimana ketika price itu menyentuh garis, contoh ini adalah sell stop ya, yang sini ya. Ketika nyentuh sell stop, maka otomatis dia akan sell di tempat ini. Tapi kalau menyentuh garis buy limit, maka dia akan otomatis buy ketika price menyentuh buy limit di area ini. Terus kalau yang atas sama, ketika menyentuh buy limit, buy stop sorry. Ketika udah menyentuh buy stop, maka otomatis buy di tempat ini. Tapi kalau menyentuh sell limit, akan sell otomatis di tempat ini. Nah, itu ya. Itu adalah buy stop, buy limit. Kalian bisa delete juga dengan cara klik kanan delete pending ya. Bisa contoh gini, klik kanan delete buy limit, itu sama seperti menghapus posisi kita di situ. Itu yang paling penting. Terus abis itu apa lagi ya? Udah, itu aja. Yang paling penting di situ itu aja. Terus oh iya, di bawah sini di terminal itu ada namanya exposure. Itu biasanya hanya sekedar untuk informasi tambahan ya. Informasi tambahan berapa USD yang volume yang sudah kita masuk. Terus akun history itu adalah history yang sudah kita open posisikan atau penaruhan buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Di situ udah ada semua ya, dengan profitnya berapa, lossnya berapa, itu sudah ada di sini semua. Profit loss ada minus $7, deposit $10.000 dan semuanya ada tampil di sini. Jadi kalau kalian buy sell ketika udah close, maka masuk ke akun history. Nah, di akun history ini bakal kelihatan yang sudah terjadi ya. News itu biasanya kalau kita aktifin itu bakalan ada news dari server yang memberikan kita otomatis notifikasi di sini ya. Terus habis itu alert itu ketika kita menggunakan alert, dimana ketika klik kanan di bawah sini, klik kanan ya, di bawah chart ya nih ya, di bawah price ya sorry,
terus ada trading, terus ada alert. Nah, ini ada garis putus-putus panah warna merah, maka itu menandakan bahwa kita ngasih namanya notifikasi kepada kita ketika price itu menyentuh garis notifikasi ini, maka keluar di alert sini. Kalau di atasnya berarti trading alert, maka akan keluar di atasnya. Nah, ini bakalan bunyi kayak gini ketika menyentuh garis tersebut ya. Kalian bisa klik 2 kali, akan keluar untuk pengaturannya, di enable atau enggak terserah, kadaluarsanya kapan terserah kalian atur, terus berapa detik dia itu akan selesai ya. Bakalan ngasih alat berikutnya itu berapa detik, terus maksimum berapa kali. Kalau 50 kali berarti terus bunyi ini sampai 50 kali selesai baru dia berhenti ya. Bisa kalian menggunakan suara-suara yang lain atau menggunakan musik kalian kalau punya musik ya, bisa menggunakan itu. Terus bentuknya sound, file, mail atau notifikasi, terserah kalian mau pilih yang mana. Itu bisa pengaturan semua atau dikirim ke email kalian juga bisa kalau sudah menyentuh sekian. Kalau kalian delete ya tinggal delete gini ya, disable atau delete, atau kalian bisa delete dari terminal ya, delete dari terminal. Terus mailbox itu adalah email dari server ya. Kalau market itu sama kayak MQL5 database. Kalau kita mau beli indikator atau apa udah di market, cuman aku nggak mau klik karena biasanya agak lemot, dia harus connect ke websitenya. Terus signal itu sama, ketika kita mau copy trade kepada orang lain yang punya signal, itu bisa ada di signal sini. Cuman aku nggak saranin, kalian harus pelajari lebih lanjut ya kalau masalah signal. Terus artikel ya sama seperti berita atau news, di mana artikel ini akan masuk ke pembacaan artikel tentang, mungkin dia mengajari tentang indikator, mengajari tentang bagaimana membuat indikator atau script, atau ya banyak banget itu di situ. Intinya bacaan-bacaan penting untuk kita, itu nggak selalu news. Bisa dari pembuatan indikator, expert, advisor atau IE atau script, itu ada di sana semua ya, hampir sama kayak forum gitulah. Terus kode base itu sama seperti indikator, sama kayak di market tadi ya, tapi ini bisa kita pakai, kita bisa download dan dimasukkan ke indikator custom. Nah, expert ini adalah aktivitas saat kita menggunakan robot. Jadi ketika kita aktifin dia enable, kita matiin dia disable. Jadi kayak jurnal gitu. Nah, di sini ada jurnal sendiri, di mana ketika jurnal itu memberitahukan aktivitas kayak black box kalau di pesawat ya. Kayak black box di pesawat itu aktivitas yang terjadi di MetaTrader 4 kita. Nah, kalau kita mencet sell atau kasih SL, kasih TP, itu bakalan tercatat di sini kapan waktunya dan di mana tempatnya perubahan-perubahan tersebut. Ya, close itu bakalan mau keluar di sini semua. Itu seperti black box atau jurnal kita. Oke. Terus di pojok kanan atas itu adalah koneksi kita server-servernya, mau pilih server yang mana terserah, tapi saranku adalah server yang paling kecil pingnya itu ada 180, 182, 185, ada sampai 200, ada sampai 500, ada yang sampai 1000 bahkan. Itu cari yang paling kecil, dimana kecepatan membaca data itu lebih cepat, 180. Nah, itu lebih cepat dari membaca datanya ya, nggak ada ketelatan. Apalagi ya yang harus diketahui, itu aja yang diketahui yang paling penting di MetaTrader 4. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, jangan takut untuk klik mencoba klik. Jangan takut untuk apa ketika kalian daftarnya menggunakan akun demo, kecuali akun real ya, jangan sembarangan. Tapi kalau akun demo dan daftarnya di bawah deskripsi ya, di link yang sudah aku taruh di deskripsi, kalian boleh coba klik dan ya mencoba toolnya yang ada di MetaTrader 4, karena ini paling populer, platform paling populer gitu. Dan itu yang harus kalian ketahui sebelum kalian trading, karena sama aja ketika kalian itu punya resep makanan yang sangat enak
yang bisa kalian hafal di luar otak, tetapi kalian tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan alat-alat masak. Cara menggunakan yang benar bagaimana itu tidak tahu, ya sama aja sia-sia resepmu. Jadi kalian harus pelajari dulu cara memasak itu gimana, cara nyalain kompor gimana, ngoseng gimana, ngasih minyak gimana, panasnya seperti apa. Ketika kita mau goreng itu pakai plastik atau pakai apa, oseng-osengan yang plastik apa namanya, itu sutil, kalau Jawanya sutilnya itu sutil dari kayu kah, dari besi kah, dari ada yang sutilnya dari itu, biasanya teman-teman itu biasanya pakai apa di Magicom itu yang untuk nganu nasi itu. Ya kalau kalian nggak mengerti cara-caranya ya sama aja kan, tidak tahu mana yang harus digunakan. Jadi kalian harus pahami dulu platform-platformnya ya. Selanjutnya ketika kalian udah pahami platform-platformnya, kita akan mempelajari lebih lanjut di time frame dalam forex yang tadi aku udah mau jelasin, tapi ada di video berikutnya ya tentang time frame. Terus jenis-jenis grafiknya ada candlestick, ada bar chart, ada line chart, tapi nanti ada lagi Renko, ada lagi yang lain point figure, ada lagi yang Heiken ASI, itu ada banyak ya. Cuman kita bahas beberapa saja, tidak semua. Terus penjelasan rincian tentang line chart, candlestick sama bar chart ya. Itu video-video selanjutnya. Tapi kalau kalian bosen ya, kalian langsung masuk inti ya, bisa langsung hubungi saya di Telegram di WAP atau WA di 0823022034. Dan coba tanya-tanya dulu tentang privat itu berapa lama waktunya. Kalau berapa lama waktunya nggak ada batasan waktu ya, karena kalian harus paham baru selesai. Kalian bisa masuk grup khusus untuk yang teman-teman sudah privat, jadi kalian bisa belajar lebih cepat bersama teman-teman yang lain. Pasti ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai lebih ketika kalian ikut privat daripada menunggu di YouTube. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Saya Yohannes Prawega, yang paling ganteng sendiri. Lihat fotonya saya sebelah kiri bawah. Capek ngomong banyak ya demi kalian. Oke. Subscribe, like, share, notifikasi seperti biasa. Happy trading dan bye-bye. Muah.